diberikan kepada paslon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 1, Bapak Ferdi dan Ibu Rizky. Kesempatan 5 menit dimulai dari sekarang. Yang kami hormati Ketua KPU Provinsi, yang kami hormati Ketua KPUD Manggarai Barat, yang kami hormati pimpinan Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat, yang kami hormati insan pers, yang kami hormati Bapak panelis dan moderator debat paslon, yang kami hormati pasangan calon dan tim masing-masing, yang kami hormati masyarakat Manggarai Barat dimanapun berada, dan hadirin sekalian yang kami cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pantas Rizky akan menjalankan konsep kepemimpinan yang duitunggal, dua pribadi satu tindakan dalam pengambilan kebijakan, dan mempunyai visi mewujudkan Manggarai Barat yang makmur, Manggarai Barat yang maju, Manggarai Barat yang aman, Manggarai Barat yang sejahtera, Manggarai Barat yang makmur, dan Manggarai Barat yang unggul, serta Manggarai Barat yang responsif. Untuk mewujudkan visi dari Pantas Rizky, ada 6 misi yang akan kami laksanakan. Yang pertama adalah melaksanakan revolusi Triple T dan JAL, transportasi, telekomunikasi, jalan, jembatan, air minum bersih, dan listrik. Penegakan supremasi hukum dan hak asasi manusia untuk mewujudkan Manggarai Barat yang aman. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk mewujudkan Manggarai Barat yang sejahtera. Pembangunan ekonomi berbasis masyarakat untuk mewujudkan Manggarai Barat yang makmur. Penguatan daya saing daerah untuk mewujudkan Manggarai Barat yang unggul, serta pelayanan publik, percepatan pelayanan publik untuk mewujudkan Manggarai Barat yang responsif. Untuk menjalankan 6 misi tersebut, Pantas Rizky memiliki 13 program prioritas yang akan dilakukan. Yang pertama, lanjutkan pembangunan jalan dan jembatan di seluruh wilayah. Pembangunan ekonomi berbasis masyarakat dengan membantu dan melindungi UMKM termasuk pedagang kecil dan angkutan kota. Pengadaan air minum bersih di Kota Labuan Bajo dan di seluruh wilayah kecamatan dan desa. Memberikan subsidi listrik untuk golongan kurang mampu berupa pemasangan listrik gratis untuk rumah tangga 1.000 setahun. Penataan ibu kota kabupaten kecamatan yang bernuansa kota sabta pesona, aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah tamah, dan kenanga. Menciptakan lebih banyak lapangan kerja bagi kaum milenial dan kaum perempuan. Mengelola keuangan daerah dan negara serta tingkatkan pelayanan BPJS dengan mengutamakan golongan yang kurang mampu. Pertahankan subsidi listrik, subsidi pupuk untuk petani. Pengangkatan secara bertahap guru dan pegawai honor serta tingkatkan kesejahteraan aparat desa. Memberikan perlindungan hukum kepada rakyat secara adil dan jamin kebebasan berbicara termasuk kemerdekaan pers. Jaga kebinekaan antar dan kerukunan antar identitas atau SARA dan mencegah konflik sosial. Lanjutkan dan tingkatkan program pro rakyat dari pemerintah pusat untuk mengentaskan kemiskinan, kesenjangan sosial seperti BOS, PKH, KUR, BPJS, KIP, dan KIS, dan program prioritas penanganan COVID di Manggarai Barat secara khusus. Inilah visi misi dari Pantas Rizky. Atas perhatian dari kita semua kami ucapkan terima kasih. Waktu masih tersedia 1 menit lebih. Dilanjutkan Bapak Ferdi atau gimana? Oh, silakan dilanjutkan. Terima kasih. Saya kira sudah komprehensif sesuai dengan statuta yang ada, bahwa yang dideskripsikan itu adalah visi, misi, dan program. Terima kasih. Saya kembalikan kepada yang terhormat moderator. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah buat paslon nomor urut 1. Berikut pemaparan visi misi paslon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 2, Ibu Maria dan Bapak Sil. Kesempatan 5 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih moderator. Yang terhormat Ketua KPUD dan jajarannya, yang terhormat Ketua Bawaslu dan jajarannya, yang sekalian yang sangat saya cintai.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam. Sebelum saya menyampaikan visi dan misi, terlebih dahulu saya ingin menyampaikan keprihatinan saya dan juga rasa simpati kami atas bencana alam yang menimpa saudara-saudari kita di Kabupaten Lembata. Kedua, kami akan menyampaikan visi. Visi kami adalah mewujudkan Manggarai Barat hebat. Kami juga menawarkan optimisme dan masa depan Manggarai Barat yang aman, mandiri, sejahtera dengan membangun desa dan menata kota. Tentu saja kami memprioritaskan no one left behind and no one being under pressure untuk mewujudkan misi-misi kami ini. Misi kami adalah meningkatkan kemakmuran masyarakat melalui peningkatan produksi, produktivitas, dan tata kelola pertanian sebagai penggerak perekonomian masyarakat untuk mendukung perkembangan pariwisata, pertumbuhan industri, koperasi, dan ketahanan pangan serta iklim usaha di perkotaan. Yang kedua, kami membentuk kualitas sumber daya manusia yang unggul melalui peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, budaya, dan perlindungan sosial dan pendidikan. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan kesediaan dan kualitas infrastruktur, tentu saja untuk mendukung pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi yang berwawasan lingkungan. Yang keempat adalah mengembangkan tata kelola pemerintah yang profesional, transparan, dan akuntabel melalui penguatan kelembagaan dan SDM aparatur dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi. Selanjutnya, kami memiliki 2 strategi program dengan prinsip utama adalah membangun desa. Membangun desa dimulai dengan bagaimana memperhatikan karakteristik wilayah desa. Contohnya, wilayah-wilayah desa di pesisir pulau tentunya kita memperhatikan bagaimana program-program yang berpihak kepada masyarakat. Misalnya pembangunan dermaga, kemudian bagaimana puskesmas terapung yang bisa melayani masyarakat dengan cepat. Kemudian dari tata kelola lingkungan kita tahu bahwa daerah pesisir harus dikenal sebagai daerah nyiur melambai, misalnya seperti itu. Kemudian di daerah pegunungan tentu kita melihat bagaimana program-program yang sesuai. Kami menawarkan sebuah program rumah agro dan rumah wisata. Yang kedua, bagaimana basis ekonomi masyarakat petani ini dapat ditingkatkan. Misalnya petani sayur, peternak, nelayan, pengrajin. Tentu saja untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada di pedesaan. Untuk program ini tentu bagaimana prinsip-prinsip safe from farm to table ini harus diprioritaskan mengingat Kota Labuan Bajo akan menyerap semua produk-produk pertanian tentu dengan prinsip pariwisata premium. Yang ketiga, bagaimana mengembangkan kondisi sosial masyarakat. Kita tahu bahwa masyarakat masih banyak yang hidup di bawah garis kemiskinan. Oleh karena itu tentu kearifan-kearifan lokal untuk pendekatan pengentasan kemiskinan ini harus menjadi prioritas. Kemudian keempat, kondisi sosial budaya. Di desa merupakan bagian atau inkubator dari budaya. Dan karena itu kita harus tetap mempertahankannya. Selanjutnya Pak Sil, silakan. Terkait kota, kami bersepakat bahwa kota itu mesti molas. Molas tidak hanya terkait tampak kota, tetapi juga terkait tata kelola pemerintah. Memperbesar peluang kerja bagi masyarakat lokal di sektor industri, revitalisasi SMK dan BLK, serta menciptakan layanan perizinan investasi yang cepat dan bebas dari pungutan liar. Terima kasih. Mari kita beri tepuk tangan meriah untuk paslon nomor 2. Berikut pemaparan visi misi paslon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat nomor urut 3, Bapak Edi dan Bapak Yulianus. Kesempatan 5 menit dimulai dari sekarang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang. Yang kami hormati yang cintai seluruh masyarakat Manggarai Barat dimanapun berada. Edi dan Beng mempunyai visi Manggarai Barat bangkit menuju Manggarai Barat mantap. Bangkit dari apa? Bangkit dari kemiskinan dan ketertinggalan. Menuju Manggarai Barat yang mantap. Mantap apa? Pendidikan yang mantap, kesehatan yang mantap, perekonomian yang mantap, pertanian yang mantap, teknologi yang mantap, infrastruktur yang mantap, pariwisata yang mantap, sistem birokrasi yang mantap, dan menciptakan rasa nyaman selama berada di Kabupaten Manggarai Barat, serta memberi kesempatan kerja kepada para anak-anak yang ada di Manggarai Barat dan mendorong supaya porsinya 70% putra-putri yang ada di Manggarai Barat. Untuk mewujudkan Mabar Bangkit menuju Mabar Mantap, Edi Weng memiliki 5 misi. Yang pertama, membangun Kabupaten Manggarai Barat sebagai pintu gerbang pariwisata nasional dan sebagai penggerak utama perekonomian daerah. Yang kedua, mewujudkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan di bidang pendidikan, kesehatan, dan bidang pelayanan dasar lainnya, serta mencegah penyebaran virus COVID-19. Yang ketiga, mewujudkan daya saing ekonomi daerah. Yang keempat, meningkatkan kualitas dan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berbasis kelestarian lingkungan. Dan kelima, mewujudkan sistem tata pemerintahan yang baik dan bersih dengan berbasis teknologi. Untuk mewujudkan visi misi Edi dan Beng, kami mempunyai 5 program prioritas. Yang pertama, ekonomi yang berdaya saing. Ekonomi yang berdaya saing ini dengan cara meningkatkan PAD, dengan cara memindahkan uang dari pulau ke darat, dengan cara pertama, membuat yang namanya spot-spot baru pariwisata yang ada di darat, atraksi budaya, agrowisata, serta membangun pertanian berbasis zonasi. Di samping itu kita akan mendorong optimalisasi peran Perumda untuk mengelola seluruh aset-aset strategis yang dimiliki oleh kabupaten ini. Yang berikut, kita akan menggunakan pola pinjaman daerah atau program PEN sebagaimana yang telah dikeluarkan oleh Pak Presiden Republik Indonesia. Cara pembayaran kita akan menerapkan yang namanya e-money. Yang kedua, mewujudkan SDM unggul. Untuk bisa mewujudkan SDM unggul itu ada 2 hal. Yang pertama, sektor pendidikan. Sektor pendidikan yang harus dibenahi, yang pertama adalah memperhatikan nasib guru komite yang berjumlah 2.688 orang dan diberi gaji 800.000 per bulan, serta menyiapkan asuransi kesehatan dan asuransi tenaga kerja. Yang berikut, kita akan menyiapkan infrastruktur gedung sekolah dan fasilitas lainnya, dan menyiapkan beasiswa bagi siswa yang berprestasi, termasuk siswa yang dari keluarga tidak mampu, dan akan menyiapkan perpustakaan digitalisasi. Yang kedua adalah sektor kesehatan. Sektor kesehatan ini kita akan memperhatikan, yang pertama, menyelesaikan pembangunan rumah sakit umum Komodo. Yang kedua, memperhatikan nasib para tenaga sukarela yang selama ini tidak diperhatikan. Ada 293 orang dan akan diberi gaji 800.000 per bulan, serta menyiapkan yang namanya teknologi, menandatangani fakta integritas,
lingkup infrastruktur yang Waktu memadai habis. dan Nanti bisa lingkungan yang sehat. Terima kasih. Mari beri tepuk tangan yang meriah buat paslon nomor urut 3. Berikut pemaparan visi misi paslon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat nomor urut 4, Bapak Andre dan Bapak Anggalinus. Kesempatan 5 menit dimulai dari sekarang. Silakan. Oke, terima kasih. Selamat siang semua. Yang saya hormati seluruh penyelenggara pemilu, baik dari KPU maupun Panwaslu. Yang saya hormati teman-teman pasangan calon dan seluruh tim kerja, semua paket, teman-teman media, singkatnya sidang demokrasi yang saya kasih dan saya cintai. Tentu paket AG punya misi, ya, mari bangun bersama rakyat menuju Manggarai Barat sejahtera. Karena semua impian masyarakat adalah sejahtera. Yang kedua, dijelaskan dalam visi, dalam misi. Ada dua sebetulnya misi besar kita. Satu, menceraskan kehidupan rakyat. Yang kedua, mensejahterakan rakyat. Baru diimplementasikan dalam 10 program kerja, di mana dalam 10 program kerja ini juga, ya, mencakup 3 komponen yang bangun semua daerah terbangsa, pemerintah, dunia usaha maupun rakyat. Tentu pada poin pertama kita bicara reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih. Paket AG konsisten, ya, memperbaiki tunjangan penghasilan, bukan gaji, perbaikan tunjangan penghasilan dalam rangka etos kerja pemerintahnya baik. Yang kedua, juga di situ kita perbaikan, ya, penghasilan aparat desa dari kepala desa sampai seluruh perangkat otonomi desa. Juga kita naikkan anggaran dana desa yang sekarang mungkin hanya 7-8%, kita naikkan 12,5 sampai 15%. Tujuannya agar desa bisa mandiri, bisa kerja dengan sendiri. Dengan peraturan bupati, setiap desa dari 169 desa bisa aspal jalan desa senilai 169 kilo per tahun. Berarti kalau 5 tahun kurang lebih 900 kilo. Kalau tambah dengan aspirasi dewan, 30 saja dewan kali 3 sudah 300. Ini real, ya, pada poin kita, poin pertama. Yang kedua, penataan kota Labuan Bajo menuju kota internasional. Tentu ini nanti menjadi smart city, ya. Dan kita berterima kasih kepada pemerintah pusat atas perhatiannya. Labuan Bajo pasti 3 tahun yang akan datang terwujud kota internasional. Yang ketiga, penguatan infrastruktur dasar. Kalau ini standar, ya, ada musrenbang, ada keputusan dewan, itu dan normatif. Yang keempat, pembangunan rumah adat dan rumah-rumah ibadah secara bertahap dari APBD. Ini kita lakukan menghindar, ya, kejadian-kejadian pemerintahan sebelum. Nunggu pemilu baru rakyat disumbang, sumbang sing, sumbang beras, dan seterusnya. Kita harus melalui suatu program konkret bahwa rakyat adalah tujuan utama demokrasi. Maka dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Yang kelima, penguatan sektor pertanian, perikanan, pariwisata, UMKM. Ini juga jadi catatan. Salam kepada saudara-saudara saya, seluruh masyarakat Manggarai Barat. 80% masyarakat Manggarai Barat petani, nihil dengan anggaran hanya 0,83%. Oleh karena itu, tekad paket AG akan menaikkan anggaran pertanian nelayan sampai dengan 10-15% tiap tahun. Yang berikut, prioritas pengangkatan tenaga honorer untuk menjadi PNS. Ini juga jadi komitmen kita, karena pekerjaan pemerintah pusat hanya mengeluarkan formasi dan memberi NIP, yang bayar gaji adalah orang daerah. Dengan adanya keputusan pemerintah pengangkatan P3KD, ini juga salah satu solusi untuk teman-teman yang honorer. Yang berikut, bebas biaya BPHTB, termasuk, ya, sertifikat tanah masyarakat miskin, karena ini juga salah satu nawacita Presiden. Juga bebas seluruh perizinan guna menunjang Labuan Bajo menjadi Bali Baru. Oleh karena itu, komitmen paket AG ini menjadi komitmen yang serius. Bagaimana pendapatan daerah bisa bertambah kalau perizinan dipersulit. Yang ke-8, bebas biaya pendidikan dari SD sampai SMP. Ini komitmen, karena ini harus kita siapkan. Yang ke-9, beasiswa bagi anak-anak Manggarai Barat. Mau dikemanakan? Jadi penonton premium yang kita rasakan sekarang. Yang ke-10, program bantuan bagi usia lanjut 200.000 per bulan bagi seluruh orang tua saya yang umur 60 tahun ke atas.
Ini kebijakan kita ambil karena Bapak Ibu adalah pahlawan daerah, pahlawan keluarga yang patut kita hargai. Saya pikir itu saja yang menjadi poin penting dari paket Agi. Salam sejahtera untuk seluruh masyarakat Manggarai Barat. Terima kasih. Mari kita beri tepuk tangan meriah. Terima kasih kepada paslon nomor urut 3. Nomor urut 4. Demikian rakyat Manggarai Barat telah mendengar dan menyaksikan pemaparan singkat dan sistematis visi misi keempat paslon bupati dan wakil bupati. Pemaparan keempat paslon sangat penting untuk mengantar kita ke pendalaman visi misi di segmen kedua setelah jeda iklan berikut ini. Halo teman pemilih. Tahu nggak sih, ada 12 hal baru saat kamu mencoblos di TPS. Apa aja sih? Yuk cari tahu. Pertama, pemilih yang datang ke TPS wajib pakai masker. Kedua, jangan lupa jaga jarak ya. Ketiga, sebelum dan sesudah mencoblos tersedia tempat cuci tangan. Keempat, pengukuran suhu tubuh saat memasuki TPS. Kelima, kamu akan diberikan sarung tangan plastik selama mencoblos. Jadi makin tenang kan? Keenam, sebagai tanda memilih sekarang nggak pakai celup tinta, tapi ditetes. Ketujuh, daftar pemilih dalam satu TPS maksimal 500 pemilih. Kedelapan, KPPS yang bertugas juga dilengkapi APD lengkap, mulai dari masker, face shield, dan sarung tangan. 9. Untuk menghindari antrian, jadwal kedatangan pemilih diatur dalam C pemberitahuan. Selain itu, pemilih juga diminta memakai masker, membawa pulpen, dan membawa identitas diri. 10. TPS juga akan disemprot disinfektan secara berkala, jadi makin aman kan? 11. Terdapat bilik khusus bagi pemilih bersuhu tubuh di atas 37,3 derajat Celcius. 12. Ingat, tidak berkerumun dan dari kontak fisik selama di TPS. Selama kamu patuhi protokol kesehatan, nggak perlu khawatir datang ke TPS. Pemilihan sehat, ayo memilih. Hai teman pemilih,